Halo Sobat Kreatif dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Berjumpa lagi di channel Area Oprek tentunya dengan kesempatan yang berbeda daripada kesempatan di hari kemarin. Baik Sobat Kreatif, pada kesempatan video kali ini, kemarin itu ada yang request, Bang, coba review Center Borwick D10. Dan kali ini akan coba saya reviewnya atau mereviewnya. Lagi dingin banget jadi ngomongnya agak gimana. Jadi untuk Center Borwick D10 ini kalau dari fisiknya bagian baik head maupun tabung itu menggunakan full aluminium. Terus untuk bagian ini plastik, dan untuk strapnya ya biasa strap center seperti ini, biasa lah, nggak terlalu mewah, nggak terlalu jelek juga. Terus untuk Borwick D10 ini saya punya yang tombol hijau. Kalau keluaran terbaru itu kan tombol hitam ya. Dan saya cari-cari, kemarin saya tanya di toko EDCI, itu untuk yang tombol hijau memang katanya sedang lumayan sulit. Jadi untuk yang tombol hijau memang banyak diburu. Untuk Borwick D10 ini reflektornya menggunakan reflektor kulit jeruk seperti ini, tapi ini yang halus ya, nggak terlalu kasar, karena untuk reflektornya itu ada dua jenis, yaitu kulit jeruk yang halus seperti ini, terus yang satunya itu yang kasar. Dan untuk LED-nya ini menggunakan LED XML L6 kalau nggak salah, menggunakan XML L6 dengan klaim dari sananya itu 1200 lumen, mungkin di mode turbonya mungkin. Terus spesifikasi yang lain dari segi modenya ini katanya 6 mode. Di bagian ya, iklannya atau klaim produknya itu 6 mode. Tapi setelah saya coba tadi saat tracking, karena memang sebelumnya saya sudah sering punya Borwick D10 tapi banyak yang minat sehingga saya jual lagi. Sebenarnya untuk center ini memiliki 8 mode ya sahabat kreatif. Yaitu untuk modenya ada mode turbo, terus high, low, medium, terus moon, strobo, SOS, dan SOS yang lambat. Jadi ada 8 mode. Saya belum tahu ada mode yang lain atau tidak, tapi selama saya bermain sama Borwick D10 ini ada 8 mode yang ada di Center Borwick D10 ini. Untuk bagian tabungnya ini cukup kecil. Kalau dari fisik ini cukup kecil. Ya seperti inilah, satu genggaman tangan. Ini bisa dijadikan sebagai senter kepala, bisa juga dijadikan sebagai senter tangan. Untuk bagian ini dilepas, bisa dijadikan senter tangan. Ini menggunakan baterai 18650 yang bisa dilepas pasang, sehingga ketika digunakan kegiatan outdoor maka tidak khawatir kehabisan baterai jika membawa baterai cadangan. Jadi bila mana mau berkegiatan outdoor, ya langkah baiknya membawa baterai cadangan. Ini untuk bagian sini yang ada tombolnya ini sekalian ada port port USB untuk mencharger baterainya. Terus ada lubang indikator juga. Lubangnya kalau sedang mencharger itu berwarna merah, sedangkan kalau sudah full berwarna hijau. Nanti akan coba saya buka ya untuk bagian sini. Untuk bagian sini ini adalah penutup untuk bagian atau untuk menutup di baterainya. Terus meskipun ini bukan senter selam, tapi ini sebelumnya sudah pernah saya uji, itu mampu berendam di dalam air selama setengah jam di kedalaman 1 meter untuk airnya. Jadi bila mana digunakan ketika hujan deras maupun ya intinya hujannya sangat deras, ini masih sangat aman sahabat kreatif. Karena di bagian sini ada seal atau o-ring, terus di bagian sini juga ada o-ringnya, sehingga air tidak mudah masuk.
Di bagian kaca untuk reflektor juga dikasih o-ring. Jadi ini kecil, tapi kalau menurut saya kecil-kecil cabai rawit ya. Apalagi ketika digunakan untuk mendaki gunung, ketika trek itu sudah sangat cukup di 5 mode utamanya. Biasanya saya hanya menggunakan di mode moonnya ketika trek. Terus bila mana ada trek yang sekiranya tidak bisa dijangkau oleh mode moon, maka saya gunakan di mode turbonya. Untuk senter ini sendiri dulu saya beli yang tombol hijau itu di harga 150 ribuan ya sahabat relatif. Mungkin untuk harga sekarang ada perubahan, bisa kurang atau mungkin bisa lebih karena berhubungan tombol yang hijau itu sudah sedikit langka. Terus saya kasih baterai 18650 dengan kapasitas 3400 mAh, jadi total antara senter dan baterai itu sekitar 270 ribuan untuk satu senter ini. Jika kamu ingin mencari senter seperti ini, sebenarnya gak harus di toko yang khusus senter ya. Bisa cari saja Boride 10 tombol hijau gitu. Tapi bila mana ingin yang ori, karena memang untuk senter ini itu nggak ada tulisannya sama sekali, jadi bisa di copy paste sama produsen lain. Jika cari yang ori, kamu bisa cari di EDCI Store, itu toko yang biasa saya beli di situ. Kalau ingin di upgrade, ini bisa di upgrade menggunakan SST 40. Biasanya untuk part upgrade saya belinya di Pusat LED Semarang. Ini saya sedang di trek untuk senter Boride 10-nya. Ini saya menggunakan di mode paling redup atau mode moonnya. Dan ini untuk mode turbonya seperti ini. Jadi semisal di mode moon untuk treknya tidak terjangkau, jadi masih bisa dihandle sama mode turbonya. Jadi ini adalah salah satu senter yang saya rekomendasikan kalau kamu mau mendaki. Ini di moon saja sudah sangat cukup, mengingat cahaya di sekitar kita, cahaya di pegunungan itu kan gelapnya pekat ya. Jadi 10 lumen saja, meskipun saya nggak tahu ini untuk lumennya berapa, tapi kalau 10 lumen saja ini sudah sangat terang kalau di pegunungan. Jadi kenapa Boride 10 kalau kamu mendaki? Ya alasannya penak, karena ini menggunakan reflektor yang diameternya kecil dan pendek, sehingga untuk cahaya yang dihasilkan atau sorot yang dihasilkan itu nyebar seperti ini ya sahabat kreatif. Jadi untuk senter ini berbeda dengan senter yang menggunakan reflektor besar dan panjang seperti merek-merek pada umumnya, dan berbeda juga dengan senter yang model zoom. Tapi kalau untuk senter kepala dengan bodi yang semungil ini, ini sudah sangat cocok lah, karena memang tidak diperuntukkan untuk jarak jauh. Tapi meskipun ini sorotnya melebar, bisa dilihat ya, melebar seperti ini, tapi ini masih bisa menjangkau 100 meteran lebih. Ini di mode turbonya kemarin tadi saya bilang untuk senter Boride 10 ini memiliki 8 mode. Kalau klaim dari produknya itu hanya 6 mode, tapi sebenarnya memiliki 6 mode. Mode pertama ini turbo, terus ini mode kedua high, mode ketiga medium, mode keempat low, mode kelima moon,
Ini untuk mode yang tidak berkedip ya sahabat kreatif. Ini untuk mode munya. Terus untuk mengaktifkan ketiga mode berikutnya, ini bisa dimatikan seperti ini atau bisa langsung diklik 2 kali. Kalau diklik 2 kali maka untuk mode berikutnya adalah mode strobo seperti ini. Nah, ini mode strobonya. Klik 2 kali lagi maka menuju ke mode SOS. Terus diklik 2 kali lagi. Ini menuju ke SOS, tapi untuk kedipnya jaraknya agak panjang. Ini seperti 2 detik atau 3 detik baru kedip lagi. Ini untuk kedipnya lumayan terang ya, seperti di mode turbonya. Nah, seperti ini. Untuk kedip seperti itu tadi mungkin ditujukan untuk misalnya ketika dalam keadaan darurat, terus baterainya tinggal sedikit untuk kapasitasnya, itu bisa menghemat bagian baterai. Kekasihkan bakal kademen nih kan. Suwe. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya sahabat kreatif untuk review senter Boruid D10 pada video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan sarannya membangun agar kedepannya saya lebih kreatif lagi, lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan tentunya selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.